Selamat malam pemirsa, program informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini, Kamis 20 Oktober 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda malam hari ini dan pemirsa, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Korban hilang terbakarnya speedboat Bintang Fajar di Teluk Jailolo, Maluku Utara telah ditemukan. Jalan penghubung Kabupaten Buru dan Buru Selatan rusak parah. 5 anggota DPRD Maluku yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Maluku telah menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan DPRD. Itulah pemirsa beberapa berita utama yang dapat Anda ikuti pada malam hari ini, dan bersama saya Carl Tenu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, tim SAR sore kemarin telah menemukan Aditya Husada, korban hilang terbakarnya speedboat Bintang Fajar di Teluk Jailolo, Maluku Utara. Dengan demikian, seluruh korban terbakarnya speedboat naas itu Sabtu pekan lalu telah ditemukan. Korban Aditya Husada 25 tahun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di Teluk Jailolo, tidak jauh dari lokasi terbakarnya speedboat Bintang Fajar. Jenazah almarhum ditemukan oleh speedboat polisi perairan Ternate dalam keadaan sudah membengkak. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi untuk dimakamkan di Jailolo. Dengan ditemukannya jenazah Aditya Husada, seluruh korban terbakarnya speedboat Bintang Fajar Sabtu pekan lalu telah ditemukan. Sementara itu, siang kemarin balita Al-Fatin, salah seorang korban kecelakaan maut itu, meninggal dunia setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Jailolo. Dengan demikian, tercatat korban meninggal dunia kecelakaan speedboat Bintang Fajar di Teluk Jailolo, Maluku Utara, sebanyak 7 orang. Dari Jailolo, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Ruas jalan penghubung Kabupaten Buru dan Buru Selatan mengalami kerusakan yang cukup parah setahun belakangan ini. Jalan nasional itu rusak akibat hujan dan hingga hari ini belum diperbaiki. Ruas jalan penghubung Kabupaten Buru dan Buru Selatan saat ini kondisinya rusak parah. Kerusakan ini sudah berlangsung 1 tahun terakhir. Jalan yang dibangun oleh Balai Jalan Maluku Utara dengan dana APBN ini rusak saat hujan deras 2 tahun lalu. Bahkan kini jalan itu pun sulit untuk dilewati akibat kubangan di mana-mana. Di beberapa lokasi risiko tingkat kecelakaan cukup tinggi, sehingga para pengendara dihimbau untuk dapat berhati-hati saat melintasi sejumlah titik kerusakan ketika hujan dan kabut tebal karena berada di bibir jurang yang terjal. Saya sebagai pengendara yang setiap waktu, setiap saat menempuh perjalanan dari Namrole menuju Namlea dengan menggunakan jalan lintas, di mana kita melihat bahwa jalan lintas yang ada saat ini kondisinya sangat memprihatinkan bagi pengendara. Salah seorang pengendara mengatakan setiap hujan deras selalu terjadi patahan aspal, longsor, dan tumbangnya pohon di jalan raya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan itu bukan secara tambal sulam, namun dengan perbaikan menyeluruh. Dengannya akses transportasi masyarakat dapat lancar dan mengurangi risiko kecelakaan. Dari Pulau Buru, Ernst Stasi Jawa melaporkan. Kapolres Serang bagian Timur akan menindak anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar saat razia maupun memberikan pelayanan lainnya. Kebijakan ini sejalan dengan upaya memberantas praktek pungli di tubuh Polri. Menindaklanjuti perintah Kapolri, Polres Serang bagian Timur memperketat pengawasan terhadap kinerja anggota Polri di wilayah itu. Hal itu dilakukan menyusul terungkapnya praktek pungli di sejumlah instansi termasuk di tubuh Polri. Wakapolres Serang bagian Timur, Kompol Saraju Suwakul mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya pungli yang dilakukan anggota Polres Serang bagian Timur. Pengawasan ketat terus dilakukan terutama terhadap kinerja anggota polisi lalu lintas saat razia kendaraan bermotor maupun pembuatan SKCK serta pelayanan lainnya. Hingga saat ini Polres Serang bagian Timur belum menangani pelayanan pembuatan SIM
karena alatnya belum tersedia. Seluruh masyarakat SPT jika menemukan anggota Polri yang melakukan pungli di lapangan, tolong segera dilaporkan kepada pimpinan Polri di Polres ini untuk kemudian kami tindak lanjuti. Sementara pelayanan STNK dan BPKB serta pajak dan plat nomor kendaraan ditangani oleh Samsat Unit Bula. Pelaksana tugas Kepala Samsat Unit Bula, Nining, mengungkapkan pelayanan kepada masyarakat akan tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku, termasuk pemberlakuan biaya administrasi. Nining menegaskan pengawasan terus dilakukan terhadap para aparatur Samsat Unit Bula guna memastikan tidak terjadinya praktek pungutan liar. Samsat Bula saat ini hanya melayani administrasi kelengkapan untuk selanjutnya diteruskan ke Masohi dan Ambon. Dari Bula Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Ambon akan mengkaji pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi PNS. Hal itu merupakan hasil rapat pemerintah Kota Ambon bersama Komisi 2 DPRD baru-baru ini. Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD akan mencari solusi terbaik terkait masalah tenaga honorer kategori 2 di Kota Ambon. Saat ini di Kota Ambon terdapat 534 tenaga kategori 2 yang sudah mengabdi hampir 20 tahun. Namun sampai saat ini mereka belum diangkat menjadi PNS. Untuk memperjuangkan nasib mereka, para honorer tersebut menggelar aksi demonstrasi di kantor Wali Kota dan DPRD Kota Ambon. Mereka mendatangi kedua institusi itu untuk mempertanyakan kelanjutan nasib mereka menyusul adanya rencana pejabat Wali Kota Ambon mengangkat 68 tenaga sukarela menjadi tenaga honorer di Kota Ambon. Menindaklanjuti aksi demo yang dilakukan tersebut, pemerintah Kota Ambon bersama Komisi 2 DPRD telah menggelar rapat bersama. Hasil rapat tersebut memutuskan akan mengkaji pengangkatan tenaga honorer kategori 2 di Kota Ambon. Hal itu disampaikan Kepala BKD Kota Ambon, Beni Salano. Menurut Salano, pemerintah kota bersama DPRD akan berusaha semaksimal mungkin untuk memproses honorer kategori 2 di Kota Ambon. Jadi menyangkut informasi kedua yang menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer pada pemerintah Kota Ambon pasca akan diangkatnya 68 tenaga kesehatan. Kemarin itu telah dibahas dengan Komisi 2 DPR dan kesimpulannya bahwa kita akan kaji untuk mempertimbangkan keadaan mereka yang memang sudah honor rata-rata paling rendah itu 12 tahun dan yang paling tinggi itu ada sampai dengan 21 tahun. Oleh karena itu dengan melihat pengabdian mereka maka lewat komisi nanti akan melakukan kerjasama rapat lagi dengan pemerintah kota untuk kita membicarakannya. Nah, himbauan saya untuk semua K2 yang ada pada pemerintah Kota Ambon yang kurang lebih 534 orang agar tetap tenang, menjaga kondusifnya kota ini dan kita akan berupaya sedapat mungkin untuk bisa memperhatikan apa yang menjadi kebijakan. Terkait dengan rencana pengangkatan 68 tenaga sukarela kesehatan menjadi tenaga honorer di Kota Ambon, Beni Selano mengatakan hal itu masih akan dibicarakan lebih lanjut. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Maluku Antar Nusa. 5 anggota DPRD Maluku yang ikut dalam Pilkada 2017 telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Sekretaris DPRD Maluku Roy Manuhutu menyatakan surat pengunduran diri akan diserahkan ke KPU Kabupaten Kota. Lima anggota DPRD Maluku yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2017 adalah Syarif Adler dari P3, Yasin Payapo Hanura, Samson Atapari PDIP, Sufi Majid PKS, dan Dharma Uratmangun dari Partai Golkar. Berkas surat permohonan pengunduran diri kelima anggota dewan tersebut telah diterima DPRD Maluku. Sekretaris DPRD Maluku Roy Manuhutu menyatakan akan memproses surat pengunduran diri 5 anggota dewan itu.
Surat pengunduran diri ini akan diserahkan ke KPU Kabupaten Kota sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah 24 Oktober nanti. Surat pengunduran diri ini juga akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Maluku untuk ditindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri guna proses pemberhentian. Pemberhentian secara resmi terhadap kelima anggota DPRD Maluku ini dilakukan setelah adanya surat keputusan resmi dari Kemendagri. Surat pengunduran diri ini akan kita proses setelah tanggal 24 penetapan calon. Setelah mereka ditetapkan sebagai calon, baru kita proses untuk pemberhentian dan surat ke Menteri lewat melalui Pak Gubernur, Mendagri melalui Pak Gubernur untuk pemberhentian sambil menunggu keputusan Menteri untuk pemberhentian. Ya, kita lakukan pemberhentian dulu, setelah itu POW. Roy Manhutu menyatakan DPRD belum menerima nama-nama pengganti antar waktu terhadap 5 anggota Dewan yang mengundurkan diri. Nama anggota pengganti antar waktu akan diumumkan oleh partai yang bersangkutan. Hak-hak 5 anggota DPRD Maluku itu masih tetap diterima hingga Mendagri menerbitkan SK pemberhentian terhadap mereka. Melkilatus Saule Bambang Yudaswara melaporkan. Sementara itu pemirsa, 9 fraksi di DPRD Kota Ambon menyetujui APBD perubahan tahun 2016. Persetujuan disampaikan 9 fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Ambon hari ini. Meski memberikan persetujuan terhadap APBD perubahan tahun anggaran 2016, namun 9 fraksi memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah Kota Ambon. Catatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi patut mendapat perhatian pemerintah Kota Ambon. Catatan penting yang patut mendapat perhatian pemerintah Kota Ambon untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sebagian besar fraksi di DPRD Kota Ambon memberikan catatan terhadap alokasi anggaran sebelum pembahasan APBD perubahan. Fraksi-fraksi menduga eksekutif telah mengalokasikan anggaran kegiatan sebelum dibahas di DPRD. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahkan memberi ultimatum agar langkah tersebut merupakan yang terakhir kali. Sorotan yang sama juga disampaikan fraksi Gerindra. Kegiatan perjalanan dinas menurut fraksi Gerindra patut dipertimbangkan kembali jika tidak terlalu mendesak agar anggarannya dapat dialokasikan pada program yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Pendapatan Kota Ambon pada APBD perubahan tahun 2016 ditetapkan sebesar 1,162 triliun rupiah lebih. Jumlah tersebut turun 31 miliar rupiah lebih dari APBD murni sebesar 1,193 triliun rupiah lebih. Pendapatan akan bersumber dari PAD sebesar 129,4 miliar rupiah lebih, naik dari 117,79 miliar rupiah lebih dari APBD murni. DAU 686,18 miliar rupiah lebih. Dana alokasi khusus ditetapkan 246 miliar rupiah lebih yang mengalami kenaikan dari 123,49. Dana alokasi khusus 246 miliar rupiah lebih yang mengalami kenaikan dari 123,49 miliar pada APBD murni. Pendapatan lain-lain yang sah mengalami penurunan yang sangat besar dari 233,49 miliar rupiah menjadi 69,69 miliar rupiah pada APBD perubahan. Sementara dari sisi belanja, APBD perubahan ditetapkan sebesar 1,254 triliun rupiah lebih atau meningkat dari 1,207 triliun rupiah pada APBD murni 2016. APBD perubahan Kota Ambon tahun 2016 mengalami defisit 92 miliar rupiah yang akan ditutup dengan silpa 94 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-52, jajaran Partai Golkar di Maluku melakukan ziarah ke Taman Makan Pahlawan KPHH Ambon. Ketua DPD Partai Golkar Maluku yang baru dilantik, Said Asegaf, tidak ikut dalam ziarah itu.
Hari ini 20 Oktober 2016, Partai Golkar berusia 52 tahun. Untuk memperingati hari ulang tahun Partai Golkar, DPD Partai Golkar Maluku melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan KPHH pagi tadi. Penghormatan kepada arwah para pahlawan ditandai dengan peletakan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, Roland Tahapari. Roland Tahapari mengatakan ziarah yang dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada para kusuma bangsa yang telah gugur membela tanah air. Begitu juga dengan komitmen Partai Golkar dalam mengisi perjuangan bangsa. Semangat yang telah dicetuskan para pendahulu Partai Golkar itu tetap menjadi inspirasi bagi kader Golkar saat ini. Tahapari mengatakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan merupakan agenda tetap saat memperingati hari ulang tahun Partai Golkar baik di pusat maupun daerah-daerah. Peringatan hari ulang tahun ke-52 Partai Golkar tahun ini dilakukan secara sederhana. Namun Partai Golkar tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat. Devi bin Umar, Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, 422 kepala keluarga di Negeri 5 Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah yang terimbas bencana jebolnya bendungan alam Waiela menerima bantuan dana pembangunan rumah. Bantuan ini diserahkan Dinas Sosial Provinsi Maluku. Sebagian warga Negeri 5 Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah yang terimbas bencana jebolnya bendungan alam Waiela masih tinggal di tenda-tenda darurat. Kondisi ini telah dijalani warga sejak 4 tahun lalu pasca jebolnya bendungan alam Waiela. Sementara tenda yang digunakan warga terlihat sudah tidak layak ditempati. Belum adanya rumah tinggal yang layak memaksa warga korban bencana ini untuk tetap bertahan di tenda-tenda tersebut. Jika hujan, mereka terpaksa harus bekerja keras membenahi tenda yang bocor maupun genangan air agar tidak merembes masuk ke dalam tenda. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Sosial Selasa kemarin mengunjungi warga Negeri 5 untuk menyerahkan bantuan uang bagi kelanjutan pembangunan rumah warga. Bantuan tersebut diberikan kepada 422 kepala keluarga yang terimbas bencana. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Sartono Pining, menyebutkan bantuan itu merupakan stimulan guna menyelesaikan pembangunan rumah warga yang rusak. Harapan pemerintah, bantuan dana ini dapat dimanfaatkan secara baik, tepat sasaran, dan tepat guna. Melki Latusaule, UNGA melaporkan. Pemirsa, harga daging sapi dan ayam di Pasar Mardika Ambon tidak mengalami kenaikan, sementara harga ikan mengalami kenaikan 2 kali lipat. Daging sapi di Pasar Mardika, Kota Ambon dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram. Harga ini telah bertahan lebih dari 3 bulan. Udin, seorang pedagang daging sapi, mengaku kendati pasokan sapi dari Pulau Seram tidak menentu jumlahnya, namun tidak mempengaruhi harga. Sementara daging ayam potong di Pasar Mardika juga relatif stabil, pada kisaran Rp50 hingga Rp60.000 per ekor. Pedagang mengaku saat ini stok ayam potong cukup banyak. Sedangkan harga ikan mengalami kenaikan 2 kali lipat dibanding biasanya. Ikan kawalinya umpamanya saat ini dijual per 3 ekor seharga Rp20.000. Padahal pekan lalu ikan kawalinya dengan ukuran yang sama dijual 4 ekor Rp10.000. Amura, salah seorang penjual ikan, mengatakan pasokan ikan dari nelayan di Pulau Ambon sangat sedikit. Ikan yang dijual di Pasar Mardika saat ini dipasok dari Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Pasokan ikan berkurang diperkirakan akibat cuaca buruk.
Mary Alphonse, salah seorang pembeli, mengaku walaupun harga ikan cukup mahal, namun dirinya terpaksa membeli karena sudah merupakan kebutuhan. Pemirsa, Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin meminta setiap bayangkari mendukung karir suami dalam melaksanakan tugas pengabdian di bidang keamanan. Bayangkari sebagai organisasi istri Polri harus bisa mendampingi dan mendukung suami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dukungan itu akan memberi dampak positif bagi kinerja anggota Polri. Demikian disampaikan Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin saat memberikan arahan dalam kegiatan syukuran Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-64 Kamis pagi. Kegiatan syukuran HKGB ini dilangsungkan di kediaman Kapolda Maluku di kawasan Tantui, Ambon. Hari Kesatuan Gerak Bayangkari tahun ini di bawah sorotan tema Bayangkari siap mendukung Polri dalam rangka melaksanakan revolusi mental melalui pemanfaatan teknologi informasi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Menurut Kapolda, revolusi mental berarti peranan Bayangkari harus sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, di situ revolusi mental, artinya dia tidak menjadi atau merongrong suami, malah dia mengingatkan suaminya, Mas atau Pak, ingat loh kita polisi, jangan sampai pola hidup seperti ini, membantu. Itu yang dimisal kesejahteraan. Kesejahteraan kan bukan hanya dari materi, bagaimana mengelola keluarga, pendidikan anak-anak, kesehatan. Ya harapan saya itu kembali ke fitrah. Ketua Bayangkari Maluku Nyonya Salahuddin mengatakan eksistensi Bayangkari perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Setiap anggota Bayangkari dalam kehidupan sehari-hari diharapkan memiliki semangat perubahan perilaku dan bisa memanfaatkan teknologi informasi secara nyata. Peran serta Bayangkari Maluku dalam membantu proses pembangunan di daerah ini yakni dalam bidang kesehatan dengan melakukan pengobatan massal untuk masyarakat yang kurang mampu. Selain itu juga mengadakan posyandu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Kegiatan syukuran Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ini diwarnai dengan pemberian bantuan bagi siswa berprestasi mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selain itu pemberian tali asih kepada 20 warakauri. Juara Golden Memories, Seli Kalahatu, didaulat menghibur hadirin pada kegiatan itu. Christine Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Pemirsa, Maluku salah satu provinsi di Indonesia bagian timur yang akan mendapat perhatian investor dari negara-negara ASEAN. Untuk mengetahui sejauh mana posisi Maluku dalam konektivitas ASEAN, kami mengajak pemirsa untuk mengikuti dialog Lukiso Papua bersama Duta Besar Jauhari Oratmangun sebagai staf ahli Kementerian Luar Negeri. Baik saudara penonton, ini kesempatan sangat berharga. Ketika Pak Jauhari hadir di Ambon, kami meminta waktu yang bersangkutan untuk berdialog seputar konektivitas ASEAN dan juga MEA yang sudah digulirkan 2015 lalu. Ya, Pak Jauhari, ini kesempatan menarik. Hari ini ada diseminasi konektivitas ASEAN dan tantangan keamanan di kawasan. Soal konektivitas ASEAN ini dulu, bagaimana posisi Indonesia di dalam kawasan ini? Saya kira kalau posisi Indonesia di kawasan itu kan dia berada di antara dua samudra ya. Jadi kedudukan strategis ini yang harus dimanfaatkan. Memang dalam konteks konektivitas ini itu terkait infrastruktur. Lalu yang kedua regulasinya, lalu yang ketiga itu tentunya people to people, orang ke orang. Nah, khusus untuk Indonesia memang waktu itu infrastruktur maritim, jadi konektivitas maritim yang memang kita prioritaskan dan itu kita bawa ke dalam forum ASEAN, termasuk forum ASEAN dan partner-partnernya seperti Australia, Amerika, Jepang, Korea, China,
dan lain-lain. Jadi ini, nah kalau khusus mengenai Maluku yang saya lihat itu konektivitasnya itu termasuk di bidang maritim itu ke Pasifik, karena ini kita yang paling dekat ke Pasifik. Dalam konteks itu bisa termasuk maritim, infrastruktur, bisa termasuk udara juga. Ini yang saya kira sedang digarap oleh Pak Gubernur khususnya Pak Wagub dengan Garuda supaya bisa segera membuka konektivitas Maluku ke kawasan Pasifik, jadi itu ke Australia dan selanjutnya ke New Zealand dan lain-lain. Karena jarak kan dari sini ke Australia itu mungkin 1-1,5 jam terbang saja. Itu kalau sudah ada konektivitas seperti itu, maka akan terbuka perdagangan kita juga ke sana, khususnya Maluku, produk-produk perikanan dan lain-lain. Itu soal Maluku mungkin nanti kami akan menanyakan di bagian tertentu, tapi posisi Indonesia dalam ASEAN ini sangat-sangat strategis. Memang Indonesia by nature secara natural itu kita memang leaders di ASEAN. Yang seperti saya sampaikan tadi, ASEAN ini kan membuat suasana di kawasan itu aman, tentram, damai, sejuk, kondusif dibanding kawasan lain. Ini kawasan yang paling diapresiasi di dunia saat ini. Dengan demikian lalu ada pembangunan dan lain-lain. Dan itu lihat aja apa yang terjadi di kawasan lain sana, orang berantem, orang ada open konflik. Itu sebenarnya jadi membuat suasana yang kondusif sehingga bisa dilakukan pembangunan ekonomi di sana. Mengenai konektivitas berarti ada hubungan timbal balik yang baik, tapi bukan tak mungkin juga ada persoalan-persoalan antar negara ASEAN yang masih terus terjadi. Persoalan hukum misalnya, ada pelintas batas, ada juga warga negara Indonesia yang di Zulu belum dibebaskan, ada juga soal-soal Mary Jane. Ini bagaimana? Ya memang dalam berhubungan antar negara pasti ada potensi konflik di situ, ada permasalahan. Nggak hanya terjadi di ASEAN, di kawasan lain, di Eropa sekarang kan mengalami masalah imigrasi juga yang luar biasa, begitu juga di Amerika. Jadi ini sesuatu yang terjadi, itu bagian dari hidup bertetangga seperti itu. Tapi yang baiknya di ASEAN itu kemudian kita berusaha mencari solusi secara damai, mencari solusi tanpa harus melakukan perang, mencari solusi melalui komunikasi antara pemimpin-pemimpin ASEAN. Hal-hal yang tadi itu yang disebutkan kan kita sedang berusaha mencari solusi. Kalau yang misalnya yang di kidnap di Filipina beberapa sudah dibebaskan juga dengan melalui itu mencari solusi. Kalau orang yang tidak sabar kan maunya kan terus kita masuk saja, terus perang, terus ambil, tapi itu akan membuat hubungan antar negara itu tidak baik dan bisa kemudian membuka peluang-peluang konflik di dalamnya. Katakanlah meskipun ada hambatan-hambatan seperti itu, tetapi semangat kawasan tetap dikedepankan. Memang tentunya kalau istilah saya itu bagaimana kita mencari keseimbangan antara kepentingan nasional, karena kepentingan nasional itu harus berada di depan, tetapi mencari keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan regional, karena ini saling menguntungkan kalau kita bisa memanage dengan baik. Tadi Pak Johari sudah sampaikan bahwa bagaimana peranan Maluku, bahkan saya pinjam istilah tadi, tidak perlu lagi ada kawasan timur Indonesia, tapi ada kawasan timur ASEAN. Bukan, menurut saya kawasan timur tetap ada. Tetapi juga kita memanfaatkan kedudukan kita ini dengan meningkatkan leverage-nya itu. Kalau kita misalnya berunding, lihat ini kan jadi kawasan timur ASEAN. Nah, kalau gitu kan 10 negara begitu dan partnernya. Tapi kawasan timur dalam konteks nasional itu it's a must begitu, itu tetap. Tapi dalam konteks berunding, kalau you melakukan dagang dengan Maluku misalnya, Look ini kawasan timur, you bisa masuk ASEAN melalui Maluku begitu. ASEAN juga bisa masuk ke tempat you melalui Maluku begitu. Jadi itu kalau maksud saya you itu adalah Pasifik Selatan khususnya. Karenanya mungkin beranda negara yang ada di wilayah Maluku ini perlu ditata sedemikian rupa sehingga membangun kawasan dengan Asia Pasifik pun juga ini penting. Ya, itu sangat penting dan saya kira mungkin banyak yang belum tahu, tetapi Pak Gub dengan Pak Wagub itu punya visi ke sana. Mereka sudah berkunjung ke kawasan Pasifik itu. Kebetulan saya yang bersama-sama mereka ke sana. Jadi ada satu visi yang dikembangkan oleh pemimpin-pemimpin daerah ini yang saya kira
perlu diketahui juga oleh masyarakat banyak. Pak Gub itu sudah berkunjung ke kawasan Pasifik, Pak Wagub juga menghadiri pertemuan-pertemuan di sana dan mulai melihat peluang-peluang yang ada di sana. Jadi itu sebenarnya mengantisipasi Maluku ke depan, dan saya kira potensi Maluku, saya senang melihat yang optimistik dan positif. Bukan berarti meninggalkan tantangan-tantangan, tetapi kalau melihat ini bisa kita selesaikan begitu yang di belakang. Dan Maluku punya potensi, lihat aja yang hadir di sini jauh lebih banyak anak-anak muda ini dan mahasiswa. Itu positif menurut saya. Mengantisipasi itu apa yang mesti lagi dibuat, katakanlah perguruan tinggi dan yang lain-lain, apalagi tadi sudah disampaikan ke depan 2020 katakanlah kita punya blok Masela yang betul. Memang saya senang tadi dari Pak pembicara dari Unpati bahwa sudah ada pusat kajian ASEAN di sini. Itu kan langkah strategik yang dibuat, bahwa universitas sebagai think tank dari provinsi itu sudah mengambil suatu keputusan strategik membuat pusat kajian ASEAN di Universitas Patimura. Belum banyak itu. Nah, ini akan membuka peluang untuk bekerja sama juga dengan pusat kajian di tempat-tempat lain. Dengan demikian, human resources atau lulusan-lulusan itu sudah akan tersedia, termasuk mengantisipasi ke depan adanya blok Masela dan lain-lain. Pemerintah daerah punya program mengirimkan anak-anak untuk melanjutkan studi baik di Surabaya, di ITB, di ITS dan lain-lain untuk studi mengenai teknik, khususnya teknik perminyakan, teknik geologi dan lain. Itu suatu keputusan strategik juga yang luar biasa, dan saya kira itu kita bersama-sama harus mendukungnya, menyiapkan putra daerah untuk bersekolah di bidang-bidang yang kelak dibutuhkan oleh daerah. Itu berarti posisi Maluku dalam kawasan ASEAN juga dalam prospektus kawasan Asia Pasifik sangat kuat. Iya. Maluku itu berada kalau kita melihat konteks hubungan ini, Maluku itu berada di posisi yang sangat strategik. Kalau sudah ada connectivity yang langsung begitu, itu akan mendongkrak banyak hal, trade, tidak hanya perdagangan tetapi juga turis. Karena kita punya punya biasa saya sebut itu 5S itu. Kita punya matahari, sun, kita punya sea, kita punya laut yang luar biasa, 93% dari kawasan Maluku kan laut. Kita punya sand, pasir. Ke Pulau Kea aja sana, ke pulau di Maluku Tengah itu kan pasir putih yang luar biasa. Terus kemudian memang wajah orang Maluku ini wajah-wajah keras, tapi kita suka senyum, jadi smile. Lalu yang kemudian services, kita kan biasa kalau ada tamu yang datang dengan baik kan kita melayani juga dengan baik. Ini dengan melayani dengan hati, ini yang dipunyai Maluku. Belum pemandangan alamnya, cuma memang harus dijaga kebersihan. Itu masyarakat harus sama-sama jaga kebersihan. Saya ke Pulau Kei kemarin saya cukup kagum juga karena ternyata kebersihan di sana itu dijaga oleh masyarakatnya. Mudah-mudahan itu di tempat-tempat lain juga di Maluku ini. Yang terakhir Pak, kami juga mendengar informasi mungkin tahun depan Garuda itu akan membuka penerbangan Ambon Darwin. Ini didukung Pak? Oh iya, saya sangat mendukungnya. Saya sudah bicara langsung dengan Dirut Garuda. Malah Dirut Garuda kan ke Somlaki beberapa waktu yang lalu bersama-sama saya. Saya juga kemarin ke Tual, itu juga pesan beliau. Dan saya kira ini yang sedang diperjuangkan oleh Pak Wagub dan Pak Gubernur dan Pak Wagub supaya ada penerbangan langsung dari titik manapun di Maluku. Penerbangan langsung ke kawasan Pasifik itu akan bermanfaat buat Maluku. Jadi nggak usah ribut harus dari kota mana, tapi pokoknya bicara dulu penerbangan langsung. Ya. Dan bukan hanya Australia, wilayah. Oh ya, wilayah kawasan, iya betul. Pintu masuknya Australia. Pintu masuk Australia. Baik Pak Johari, terima kasih. Mungkin kiranya bermanfaat untuk masyarakat Maluku dan sekitarnya. Demikian, saudara penonton, kembali ke penyiar. Pemirsa, pemerintah Kota Ambon mencanangkan dan memperingati Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-14 tahun 2016 di Desa Amahusu Kamis pagi. Pencanangan tersebut bersamaan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-44 tahun.
Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-14 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-44 tingkat Kota Ambon dipusatkan di Desa Amahusu Kamis pagi. Untuk tahun ini, tema yang diangkat diarahkan pada peningkatan partisipasi dan peran masyarakat sebagai mitra pemerintah. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Ambon, Min Tupamahu, mengatakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang diperingati setiap tahun merupakan upaya bersama untuk terus menggelorakan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Semangat gotong royong yang terus digalorakan itu juga masuk dalam 10 program PKK. Untuk itu, melalui pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ini, diharapkan lebih meningkatkan peran serta PKK dalam melestarikan gerakan gotong royong dalam membangun Kota Ambon yang aman, damai, dan sejahtera. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kota Ambon, FJ Papilaya. Menurut Papilaya, semangat gotong royong bagi masyarakat Maluku tidak terlepas dari semangat Masuhi yang menjadi kearifan lokal masyarakat Maluku dan Kota Ambon. Di era globalisasi saat ini, semangat gotong royong atau Masuhi menjadi alat yang kuat untuk mempersatukan masyarakat di daerah ini. Melalui pencanangan Hari Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK ini, diharapkan dapat mengantisipasi generasi muda di Maluku untuk terus menjaga dan melestarikan semangat gotong royong sebagai alat pemersatu masyarakat. Pada pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Kota Ambon ini, turut diserahkan hadiah bagi pemenang Lomba Desa Kelurahan serta 10 program pokok PKK. Untuk Lomba Desa, juara 1 diraih oleh Desa Soya, juara 2 Desa Hunut Duriang Patah, dan juara 3 Desa Amahusu. Para pemenang ini mendapatkan hadiah berupa uang senilai 12 juta untuk juara pertama, 10 juta juara kedua, dan 8 juta untuk juara ketiga. Sedangkan untuk lomba kelurahan, juara 1 diraih oleh Kelurahan Nusaniwe dan juara 2 oleh Ahusen. Kedua kelurahan tersebut berhasil mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 18 juta dan 10 juta. Selain lomba desa kelurahan, dalam pencanangan ini diserahkan pula hadiah bagi pemenang lomba 10 program PKK yang diraih oleh Negeri Soya juara 1, Desa Hunut Durian Patah juara 2. Pada kesempatan ini, Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kota Ambon yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon turut meninjau pelaksanaan pemasangan implan, pameran UMKM, dan pelepasan balon berhadiah. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, atlet-atlet Maluku kembali merebut 2 medali emas dalam Pekan Paralimpik Nasional di Bandung, Jawa Barat. Tambahan 2 medali emas itu masing-masing dari cabang atletik dan tenis meja. Di cabang atletik nomor lari 2.500 meter putra, atlet Maluku nama Eren Sabandar merebut medali emas. Dari hasil itu, cabang atletik ini telah menyumbangkan 2 emas dan 2 perak bagi kontingen Maluku pada Pekan Paralimpik Nasional di Bandung, Jawa Barat. Sementara di cabang tenis meja tunadaksa, pasangan ganda Maluku Adios Astan Barcelayaba berhasil merebut medali emas setelah di babak final mengalahkan lawan mereka. Namun keberhasilan ganda Adios Astan Barcelayaba itu tidak diikuti atlet tenis meja tunggal putra tunarungu Simpson. Di babak final, Simpson harus mengakui keunggulan lawannya dan hanya merebut medali perak. Masih di cabang tenis meja, atlet ganda tunarungu atas nama Simpson, Hendra, berhasil merebut medali perunggu setelah di babak semifinal kalah dari lawannya. Hendra sendiri saat bertanding di cabang bulu tangkis tidak berhasil merebut medali. Dijadwalkan nomor beregu tenis meja akan tanding pada hari ini atau besok hari. Dengan hasil ini, maka cabang tenis meja telah memberikan kontribusi 2 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sementara dari cabang renang, atlet Maluku Andre Maulete dan Ati pada sore kemarin berhasil menyumbangkan 2 medali perunggu. Hari ini 5 atlet renang Maluku akan turun bertanding di nomor 50 meter gaya dada maupun 50 meter gaya kupu-kupu. Untuk putri, Maluku menargetkan 2 medali emas di 2 nomor ini.
Hari ini cabang atletik juga mempertandingkan nomor 800 meter putra dan 200 meter putri. Eren Sabandar bertanding di nomor 800 meter putra dan Elvin Sesa bertanding di nomor 200 meter putri. Kontingen Maluku sangat mengharapkan kontribusi medali emas dari dua nomor dimaksud. Hingga siang tadi kontingen Maluku telah berhasil meraih 5 medali emas, 3 medali perak, dan 5 medali perunggu. Perolehan medali ini diharapkan dapat terus bertambah sehingga target mempertahankan 9 medali emas dapat terwujud. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, 60 orang santri Maluku yang akan mengikuti pekan olahraga dan seni antar Pondok Pesantren Nasional ke-7 di Serang, Banten semalam dilepas ke Kanwil Agama Maluku Faisal Musaad. Musaad berharap seluruh peserta Pospenas dapat memberikan yang terbaik bagi daerah ini di event nasional tersebut. 60 atlet Maluku yang akan berlaga di tingkat nasional itu akan mengikuti 8 cabang olahraga dari 11 cabang olahraga yang dipertandingkan di Pospenas 7 Riau serta 3 mata lomba di bidang seni. 8 cabang olahraga yang diikuti kontingen Pospenas Maluku diantaranya atletik, bulu tangkis, futsal, dan sepak takraw. Sementara 3 mata lomba di bidang seni masing-masing pidato dalam 3 bahasa, puisi, dan kaligrafi. Pekan olahraga antar pondok pesantren tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Serang, Banten itu akan dibuka tanggal 22 Oktober dan berakhir 28 Oktober nanti. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku, Karolus Nirahua, mengatakan pemerintah saat ini memberikan perhatian serius bagi perkembangan pondok pesantren di tanah air. Keseriusan tersebut terlihat dari ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional tahun lalu. Selain itu, setiap 3 tahun sekali dilaksanakan Pekan Olahraga dan Seni antar pondok pesantren. Perhatian pemerintah ini harus direspons positif oleh seluruh pondok pesantren untuk maju selain di bidang ilmu dan teknologi, juga di bidang olahraga dan seni. Nirahua berharap seluruh peserta Pospenas Maluku dapat menjadi duta Maluku untuk mengharumkan nama daerah ini di tingkat nasional. Kepala Kementerian Agama Maluku, Faisal Musaad, ketika melepas kontingen Pospenas Maluku mengatakan, selaku santri harus dapat mengawal keutuhan negara kesatuan Indonesia melalui tingkah lakunya. Pengawalan NKRI dilakukan melalui ilmu dan teknologi yang didapat maupun prestasi olahraga dan seni. Pemerintah dan masyarakat Maluku tidak memberikan target bagi duta Maluku yang berlaga di Pospenas itu. Namun mereka berharap tampil semaksimal mungkin karena membawa nama baik Maluku. Itu sudah harus siap atau lepas dari jaga kebersamaan yang baik, mengingat yang kedua untuk jatah atau tanggung jawab di sekolah yang sudah gantung pasang tiket untuk pengembalian tidak akan dibatalkan atau dimajukan membawa nama harum. Apabila demikian, maka tanggung jawab ditanggung. Pagi tadi, seluruh kontingen Pospenas Maluku yang terdiri dari 60 atlet dan 19 ofisial diberangkatkan menuju Serang, Banten. Otis Kotadini, Lamarunga melaporkan.